gemar bernyanyi dan menari. Gemar bernyanyi dan menari. Sudah dibuka ya teman-teman ya? Sudah siap untuk belajar? Insya Allah siap ya. Oke, Ustazah mulai. Sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar teman-teman? Sudah ada beberapa yang sudah. Oke teman-teman, selamat pagi, selamat bergabung dengan Ustazah hari ini. Hari ini kita melaksanakan pembelajaran kedua, yaitu dengan Zoom meeting ya. Kita sudah masuk, alhamdulillah kita sudah masuk tema kedua, subtema kedua, yaitu gemar bernyanyi dan menari. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Pembelajarannya langsung 3 hari ini ya. Kita akan belajar sesuai buku diktat kita atau buku panduan kita yaitu pena. Nah teman-teman, sebelum kita memulai belajar hari ini, mari kita bersama membaca basmalah agar setiap ilmu yang kita dapat menjadikan berkah dan barokah kita dan untuk semuanya. Yuk, baca basmalah. Dengan menyebut Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Memudahkan pembelajaran kita hari ini dan hari-hari berikutnya. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke pembelajaran 1, 2, 3, Ustazah akan mereview dulu di pembelajaran subtema pertama. Pembelajaran subtema 1 kemarin yaitu tentang gemar berolahraga. Nah di tengah pandemi corona ini kita harus rajin-rajin menjaga kesehatan tubuh kita. Kita harus rajin juga berolahraga. Olahraga itu banyak sekali ya. Olahraga itu banyak sekali. Ada olahraga yang dilakukan di darat, ada olahraga yang dilakukan di laut maupun air, ataupun olahraga yang dilakukan di udara. Olahraga yang dilakukan di darat itu contohnya banyak sekali yang sudah kita lakukan mungkin setiap harinya. Dan tema kedua, subtema ke-1, kita sudah belajar tentang gemar berolahraga. Olahraga itu bisa dilakukan di darat, di air, dan di udara. Olahraga yang dilakukan di darat sudah seperti yang kita lakukan sehari-hari. Contohnya bersepeda, badminton, terus banyak lagi ya, lari pagi, senam, dan lain-lain. Olahraga yang bisa kita lakukan yang membutuhkan air atau di wahana air itu contohnya adalah olahraga renang, polo air, skateboard, dan lain-lain. Terus olahraga yang dilakukan di udara itu adalah olahraga parahyangan. Itu adalah olahraga yang membutuhkan bantuan angin sebagai medianya. Nah, di situ namanya olahraga itu berbeda-beda, pasti juga membutuhkan alat yang berbeda-beda. Kalau badminton kita pasti butuh yang namanya raket, kita pasti butuh yang namanya kok. Nah, beda lagi dengan yang namanya renang. Kalau renang kita butuhnya adalah kostum renang, terus kita butuh yang namanya kacamata renang, kita butuh yang namanya pelampung, dan kita butuh yang mungkin namanya ban ya. Mungkin kalau teman-teman memakainya ban bisa juga. Selain pelampung itu juga ada yang namanya ban. Nah, begitu juga dengan olahraga parahyangan. Kalau olahraga parahyangan yang dilakukan membutuhkan udara ya dan di dataran tinggi itu adalah butuh alat atau media yang bisa digunakan untuk terbang. Nanti coba teman-teman melihat di Google ya, olahraga parahyangan itu seperti apa. Nah, kita sudah masuk, berikutnya adalah di subtema kedua, gemar bernyanyi dan menari. Seperti yang sudah Ustazah ungkapkan, bahwa yang namanya bentuk rasa kasih sayang itu bisa dengan orang tua, bisa dengan kakak, adik, saudara, ataupun paman, bisa juga dengan teman kita, ataupun dengan guru-guru kita. Bentuk kasih sayang itu bisa berupa ungkapan yang diberikan melalui lagu ataupun puisi. Nah, biasanya kita kalau
ungkapan rasa sayang kita tuliskan melalui sebuah tulisan. Nah, tulisan itu bisa kita jadikan sebagai sebuah puisi ataupun kita menulis surat untuk teman kita. Itu juga termasuk sebuah ungkapan rasa kasih sayang. Nah, di halaman 111 di buku teman-teman pena itu terdapat bentuk ungkapan rasa sayang dalam sebuah lagu yang ditujukan untuk ibu kita. Nah, berbicara tentang ibu kita, bahwa ibu kita itu perjuangannya sangat luar biasa ya teman-teman. Perjuangan seorang ibu itu luar biasa. 9 bulan 10 hari ibu itu mengandung kita di dalam perutnya. Beratnya bisa mencapai 3 sampai 4 kilo kalian di dalam perut ibu ketika masih bayi. Nah, ketika kita berada di dalam perut ibu, itu ibu sudah menyayangi kita, sudah mengelus-elus kita, sudah memberikan kita asupan makanan yang bergizi. Nah, itu sudah termasuk bentuk rasa kasih sayang. Jika kita keluar dari perut ibu, disusuilah kita, dikasih makan, dicebokin, dininang bubuk, ditimang-timang. Nah, itu juga bentuk rasa kasih sayang ibu kepada anaknya. Tidak ada yang namanya seorang ibu itu tidak sayang kepada anaknya. Nah, bagaimana cara membalas rasa sayang kita kepada ibu kita? Mudah sekali. Teman-teman pernah dengar lagu Kasih Ibu kepada Beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Itu merupakan salah satu lagu sebagai bentuk rasa syukur kita, rasa sayang kita kepada ibu kita. Kita nyanyikan lagu tersebut, kita cium ibu kita peluk ibu kita, kita doakan ibu kita setiap hari kita menjalankan yang namanya sholat 5 waktu. Sudahkah teman-teman tadi pagi sholat subuh? Sudah sholat subuh? Insya Allah sudah ya, insya Allah teman-teman sudah menjalankan sholat subuh. Nah, ketika kita menjalankan sholat itu, jangan lupa teman-teman berdoa. Tetap kita doakan orang tua kita, karena orang tua kita lah sejarah atau awal kita bisa hadir di dunia ini. Tanpa ada ayah, tanpa ada ibu, kita tidak mungkin hadir di muka bumi ini. Jadi teman-teman harus pintar-pintarnya mengungkapkan rasa sayang kita kepada orang tua kita, terutama ibu kita yang sudah berkorban untuk kita hingga tampaknya nyawa untuk melahirkan teman-teman. Nah, selain melalui lagu, teman-teman juga bisa mengungkapkan rasa sayang kepada ibu melalui sebuah surat. Buatlah surat untuk ibu kalian, bisa dikasih pensil warna, bisa dengan kertas yang dibentuk-bentuk. Seperti apa? Kita buatkan puisi untuk ibu. Oh ibu, jasamu kepada kami tak pernah terhingga. Kau melahirkanku, melahirkan kakak dan adik-adikku. Terima kasih ibu, aku sayang padaku. Nah, itu merupakan salah satu contoh bentuk puisi ya, yang mungkin bisa kita buat untuk kita berikan kepada ibu tercinta. Nah, teman-teman, berbicara tentang lagu tadi Kasih Ibu, di halaman 111 itu terdapat soal. Nah, teman-teman disuruh memberikan tanda centang di mana cari kalimat yang sesuai dengan lagu yang ada di halaman 111. Nah, berbicara tentang ungkapan sayang sudah. Nah, tadi Ustazah mengingatkan teman-teman ketika masih bayi, kita suka ditimang-timang oleh ibu kita. Timang-timang, anak sayang. Nah, saat ibu menimang-nimang, itu ibu menggunakan gerakan, yaitu gerakan lambat untuk menimang teman-teman. Ya tidak, kalau ibu menimang-nimang dengan gerakan cepat, nanti teman-teman bisa ketika bayi bisa jatuh. Nah, itulah yang namanya kita akan membedakan mana gerakan cepat,
cepat dan mana gerakan lambat. Nah, gerakan cepat itu contohnya teman-teman lari pagi, teman-teman ikut senam aerobik sama ibunya, teman-teman bertepuk tangan, terus teman-teman melakukan gerakan apa itu melompat seperti kanguru. Nah, itu juga termasuk gerakan cepat juga ya. Tapi kalau kita melompatnya seperti kata, itu termasuk gerakan yang lambat. Nah, hari ini kita akan belajar membedakan contoh gerakan cepat maupun gerakan lambat. Contoh gerakan cepat itu tadi sudah disebutkan oleh Ustazah. Contohnya adalah bertepuk tangan, plok 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 plok. Terus kita lari pagi. Terus gerakan cepat yang lain adalah menirukan pesawat yang terbang, bus. Terus kita gerakan cepat lagi adalah menirukan kuda yang sedang lari, ataupun kita menirukan harimau yang mau mencengkeram masanya. Itu juga termasuk gerakan cepat. Nah, kebalikan dari gerakan cepat itu terdapat juga seperti menimang-nimang bayi. Terus gerakan lambat lagi adalah melambaikan tangan, dadah. Gerakan lambat lagi katak meloncat, culut culut. Nah, itu termasuk gerakan lambat. Selain itu, gerakan lambat juga kita bisa contohnya saja ketika teman-teman menari adat Jawa. Kalau menari adat Jawa atau seperti jaipong, ataupun kalau di TK pernah diajari dengan tarian Jawa, itu menggunakan gerakan yang lambat. Nah, berbeda dengan kita menari dengan lagu yang dance. Dance itu menggunakan gerakan yang cepat. Nah, itulah yang namanya perbedaan di dalam gerakan tari yang bisa cepat atau bisa lambat dilakukannya. Nah, teman-teman, itu tadi tentang gerakan cepat dan gerakan lambat, baik berupa dalam kehidupan sehari-hari atau dalam tari ya, dalam tari menari. Nah, di dalam rumah gitu, di dalam rumah teman-teman ya, setiap rumah itu pasti berbeda. Di rumahnya Ustazah aturannya berbeda dengan rumahnya Ustadz Vicky. Aturan di rumah Savana Sibria berbeda dengan aturan di rumah Mbak Hilmia. Aturan di rumahnya Mas Danes berbeda dengan rumahnya Mbak Ilyafa. Begitu juga antara Mbak Aisyah Marwah dengan Mbak Rara, itu aturannya berbeda. Mbak Helen dengan Mbak Galuh, aturan di rumahnya berbeda. Mas Kusai dengan Mas Rifki juga aturannya juga berbeda. Dan teman-teman yang lain seperti Mbak Almira mungkin berbeda aturannya dengan Mbak Hasna. Nah, itu sangat berbeda. Apa ya Us kok membedakan aturan? Kenapa aturan itu berbeda-beda? Aturan setiap di dalam rumah itu berbeda-beda. Mungkin ada yang membuat bangun tidur. Ketika bangun tidur itu ada yang jam 5. Ada lagi yang bangun tidurnya wajib setengah 5 atau jam 4. Harus ke masjid. Nah, itu juga berbeda ya. Terus lagi aturannya kalau di rumah setelah bangun tidur selain sholat itu terus teman-teman ada yang tidur lagi, dibolehkan tidur lagi. Ada yang aturannya di rumahnya yang harus membantu orang tua. Nah, itu berbeda-beda. Nah, di sini kita akan bercerita tentang aturan yang ada di dalam rumah yang biasanya dilakukan sama. Aturan di dalam rumah yang biasanya dilakukan sama adalah ketika makan dan belajar. Ketika makan, pastinya semuanya teman-teman itu akan disuruh untuk duduk. Tidak ada yang namanya makan itu dengan berdiri, tapi dengan berdiri. Nah, nanti kalau ada setan lewat bagaimana? Makanannya bisa jatuh atau mungkin bisa tersedak, ya kan? Nah, yang namanya makan itu harus dilakukan dengan cara duduk dengan rapi.
rapi. Begitu juga teman-teman ketika belajar. Ketika belajar itu kita harus duduk dengan posisi yang benar. Kita lihat ya. Nah, posisi punggung ketika duduk itu pastikan tegak lurus ya. Tegak lurus seperti ustadzah. Nah, terus posisi tangan kita itu ada di atas meja. Aturlah jarak mata dengan buku atau jarak mata dengan kita menulis itu jaraknya 30 cm. Jaraknya adalah mata dengan buku itu 30 cm. Nah, itulah aturan di mana kita di dalam belajar. Nah, biasanya aturan di dalam belajar, aturan makan di dalam setiap rumah itu akan sama. Boleh tidak ketika kita makan, terus adik kita juga makan, terus adiknya lompat-lompat. Culut, 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 culut. Boleh? Nah, ketika kita melihat adik kita makan tapi tidak mau dengan posisi yang duduk, kita sebagai kakak harus mau memberitahu adik, adik, ayo kita duduk, nak. Ayo kita duduk, dik, adik. Kita panggil namanya, kita ajak adik kita duduk dengan rapi dan makan bersama-sama. Tujuannya apa toh kok makan harus duduk? Agar makanan yang masuk ke dalam perut ini tercerna dengan sempurna. Selain itu, biar makanan yang masuk ini tidak tersedak. Nah, itu adalah manfaat dari beberapa kita harus tertib di dalam makan maupun tertib di dalam belajar ya. Dengan duduk rapi dalam belajar, insya Allah kita akan mudah fokus dan pembelajaran yang kita baca atau materi yang kita baca itu bisa masuk di otak kita dengan mudah. Oke, bisa dicoba nanti teman-teman ya. Nah, ketika kita memiliki adik atau ketika kita memiliki kakak, pastinya kakak akan sayang dengan adik kita. Siapa yang punya kakak? Ada yang punya kakak? Angkat tangan yang punya kakak. Wah, banyak ya. Yang punya kakak hebat. Siapa yang punya adik? Siapa yang punya adik? Wah, banyak, hebat. Oke. Iya, yang punya adik ataupun yang punya kakak, biasanya kalau punya kakak itu sayang nggak dengan adiknya? Ada yang setiap hari berantem dengan kakaknya. Siapa yang berantem dengan kakaknya? Ayo. Ada yang berantem dengan adiknya, ayo kelihatan dari sini yang suka berantem Mas Kusai dengan kakak. Rukun tidak? Mas Danes juga sama kakak, rukun tidak ya? Mas Rifki, ayo rukun tidak ya? Nah, harus rukun ya. Semuanya yang mendengarkan Ustazah, pembelajaran Ustazah, Mbak Helen juga ya, harus dengan kakak Naura juga harus rukun ya. Tidak ada dengan kakaknya kok jam nah, kakaknya dijambak, adiknya dicubit. Nah, tak ada seperti itu. Dengan kakak, dengan adik, kita harus sayang. Sayang. Ustazah, wong kakakku laki-laki kok disayang. Loh, menyayangi itu tidak harus melihat jenis kelaminnya. Mau kakaknya laki-laki, mau kakaknya perempuan, adiknya laki-laki, adiknya perempuan, tetap harus disayang. Sayang, panggilnya adik sayang, kakak sayang, ayo kita bermain bersama yuk. Ayo kita belajar bersama yuk. Adik-adik, kakak suapin kamu ya. Adiknya disuapin. Jangan disogrok, nggih sendoke, tapi disuapin dengan yang baik. Iya, kalau dipaksa, ayo Mamra, tak cupit nanti kalau enggak makan. Nah, itu enggak perbuatan yang tidak baik, tidak perlu kita contoh. Harus dengan kasih sayang dan suara yang lembut. Nah, teman-teman, itulah kasih sayang kita kepada adik kita atau kasih sayang kita kepada kakak kita ya. Nah, teman-teman, selain itu ungkapan rasa sayang pernah tidak teman-teman pamannya datang ke rumah, punya paman atau om atau Pak D yang datang ke rumah? Ustazah punya lagunya. Kemarin paman datang, pamanku
dari desa. Dibawakannya rambutan, pisang, dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Itu adalah contoh lagu ungkapan sayang kita kepada paman kita. Jangan lupa, jika teman-teman sayang dengan temannya, bisa juga dibuatkan surat untuk temannya. Halo, kepada temanku Ilyafa. Ilyafa, aku sayang sekali dengan kamu. Kamu baik, suka memberiku jajan, suka berbagi. Nah, itu adalah contoh surat sebagai ungkapan rasa sayang kita kepada teman kita. Nah, teman-teman besok ketika kita masuk bisa kita praktekkan ya. Kita belajar membuat surat untuk teman yang kita sayangi. Pastinya dengan semua teman kita harus sayang ya, tidak usah pilih-pilih. Tidak perlu pilih-pilih, semuanya akan kita sayangi, insya Allah. Nah, teman-teman di situ di halaman 117 kita akan belajar yaitu tentang model pengurangan. Soal cerita dengan model pengurangan. Kalau kemarin kita sudah belajar penambahan. Contohnya, Ustazah review penambahan ya, karena waktunya tinggal sebentar. Ustazah memiliki 5 permen. Ustazah memiliki 5 permen. Yuk, nanti kita jawab bersama ya. Ustazah fokus. Ustazah memiliki 5 permen. Kemudian, Ustazah dikasih Ustadz Vicky 2 permen. Kemudian dikasih 2. Kemudian, Ustazah dikasih Ustadz Vicky 2. Punya permen 5, dikasih Ustadz 2. Berapa jumlah permen Ustazah? Berapa jumlah? 7. Wah, hebat sekali. Ustazah kasih bintang. Ting, 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 ting. Bintangnya mau saya lempar ke teman-teman semuanya. Sling. Yeay, dapat bintang. Lagi ya, lagi penambahan lagi. Ustazah memiliki 4 kue. 4 kue donat. Kemudian ibunya Ustazah datang dari pasar membawa 4 lagi. Ustazah sudah punya 4, ibunya dari pasar datang lagi dikasih 4. Berapa ya? Berapa? 8. 8. Ustazah kasih bintang lagi. Ting, 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 ting. Lempar yang keras. Ditangkap ya bintangnya ya. Nah, hebat semuanya, hebat-hebat. Mama dan ayah hebat semuanya ya, di rumah menjadi guru yang luar biasa. Ustazah ucapkan terima kasih untuk ayah dan bunda yang di rumah yang sudah menjadi guru luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengurangan ya, didengarkan. Pengurangan itu simbolnya adalah minus. Simbolnya adalah minus. Contoh soalnya didengarkan. Ustazah punya telur 5. Ustazah punya telur 5. Nah, telurnya Ustazah 5. Jarinya 5 mana sayang? Jarinya 5 sayangku semuanya. Ha, hebat. Anak Soli dan Solihah semua. Ustazah punya telur 5, kemudian pecah 2. Pecah 2. Kalau pecah itu bertambah atau berkurang? Kalau pecah bertambah atau berkurang? 3. Ya, berkurang. 3. Berapa ini? 3. Hebat. Bintang lagi. Plung. Masukkan bintangnya. Dapat bintang semuanya. Lagi. Ustazah punya kue. Kue lagi karena Ustazah suka makan kue ya biar gemuk. Nah, Ustazah punya kue 7. Kuenya Ustazah 7. Ternyata setelah pagi hari kuenya dicari, yang jumlahnya 7 tadi dicari, dimakan tikus 3. Loh, dimakan tikus, di rumahnya banyak tikus. Dimakan tikus 3. Berapa sisa kue Ustazah? Kita kurangi 3 ya. 1, 2, 4. Pinter sekali. Kalau ketemu Cak Ciwel pipinya semuanya ya. Kak Iwel karena pinter-pinter semuanya.
Ya, nggak ketemu saja Ustazah sudah gemes ya, apalagi besok kalau kita ketemu ya teman-teman ya. Nah teman-teman alhamdulillah cukup semangat pagi hari ini ya. Pembelajaran kita sudah tersampaikan semua. Pembelajaran 1, 2, 3 di tema kedua, subtema kedua. Nah teman-teman tugasnya hari ini cukup mengerjakan di buku Bu Pena saja. Tema 2, subtema 2, pembelajarannya 1, 2, 3. Itu saja dulu. Nanti kalau sudah, jangan lupa ayah atau bundanya disuruh membuatkan soal cerita baik penambahan atau pengurangan ya. Soalnya dua-dua saja ya. Nanti bagi yang sudah membuat soal difotokan, dikirimkan Ustazah. Ditunggu ya. Nanti akan Ustazah cek. Ayah dan bunda suruh membuatkan soal penambahan 2, pengurangannya 2. Soal cerita ya. Nanti yang mengerjakan teman-teman. Terus selesai difotokan, terus dikirim cus ke Ustazah. Siap teman-teman? Siap ya? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Itu tadi pembelajaran kita hari ini. Karena waktunya tinggal 3 menit. Tinggal 3 menit. Ustazah akhiri ya. Teman-teman pastinya belajar dengan semangat. Sholatnya yang rajin. Bantulah orang tuamu. Jaga kesehatan. Sering-sering cuci tangan ya. Sering cuci tangan. Kalau keluar harus memakai masker. Oke teman-teman, terima kasih untuk pagi hari ini. Teman-teman sudah semangat sekali, hebat sekali. Alhamdulillah. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Ingat pesan Ustazah, setelah ini teman-teman bisa belajar dengan hati riang dan ikhlas ya. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, bisa keluar ya teman-teman ya.